Mata kuliah Filsafat Hukum dan Etika Profesi. Modul 4 Kegiatan Belajar 2. Teori Keadilan. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda maupun orang. Menurut sebagian besar orang, keadilan memiliki tingkat kepentingan besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad 20, menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan atau virtue pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran. Namun, menurut kebanyakan teori, keadilan belum lagi tercapai. Kita tidak hidup di dunia yang adil. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, serta banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Namun, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Untuk lebih jelasnya, pembahasan di bawah ini dapat menerima gambaran mengenai keadilan dan teori-teori yang mendukungnya. A. Teori keadilan Plato dan Aristoteles. Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki. Untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, tetapi tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia. Kata keadilan dalam bahasa Inggris adalah justice, yang berasal dari bahasa Latin justitia. Kata justice memiliki 3 macam makna yang berbeda, yaitu 1. Secara atributif, berarti suatu kualitas yang adil atau fair, sinonimnya justness. 2. Sebagai tindakan, artinya tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman, sinonimnya judicature. Dan 3. Orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan, sinonimnya judge, jurist, magistrate. Sementara itu, kata adil dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab al-adl, sedangkan kata adalah dalam kamus Rode University diartikan sebagai rectitude, good morals, an Arabic legal term denoting certain qualities, possession of which is required for public and juridical functions and offices. The professor of Adalah is called adl. A witness in proceeding before a qadi must be an adl. In time, groups of recognized irreproachable witnesses, called shahid or adl, came to form a branch of legal profession and acted as notaries or scriveners. Diakses pada 6 September, artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, menjaga hak-hak seseorang, dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Untuk menggambarkan keadilan juga digunakan kata-kata yang lain sinonim, seperti qist, hukum, dan sebagainya. Sementara itu, akar kata adil dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan isi keadilan itu. Misalnya, ta'dilu dalam arti mempersekutukan Tuhan, dan adil dalam arti tebusan. Beberapa kata yang memiliki arti sama dengan kata adil dalam Al-Quran digunakan berulang-ulang. Kata al-adil dalam Al-Quran dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 35 kali. Kata al-qist terulang sebanyak 24 kali. Kata al-wajnu terulang sebanyak berapa kali? Dan kata al-wasj sebanyak 5 kali. Untuk mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak adil terlihat bukan merupakan kebijakan yang besar, lebih-lebih lagi jika keadilan disesuaikan dengan aturan hukum positif. Bagaimana suatu tindakan harus dilakukan dan pendistribusian menegakkan keadilan, serta bagaimana memajukan keadilan. Namun, tentu tidak demikian halnya jika ingin memainkan peran menegakkan keadilan. Perdebatan tentang keadilan telah melahirkan berbagai aliran pemikiran hukum dan teori-teori sosial lainnya. 2 titik ekstrim keadilan adalah keadilan yang dipahami sebagai sesuatu yang irasional dan pada titik lain dipahami secara rasional. Tentu saja banyak varian yang berada di antara kedua titik ekstrim tersebut. 1. Plato
Plato adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan masalah keadilan. Plato berpendapat bahwa keadilan itu di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan seperti berikut. A. Pemilihan kelas-kelas yang tegas, misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para pengembala dan anjing penjaga yang harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia. B. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya. Perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan anggotanya. Dari elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan seperti berikut. 1. Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal, seperti keuntungan dan latihan militer, hak memiliki senjata, menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan. 2. Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa dan propaganda terus-menerus yang bertujuan menyeragamkan pikiran-pikiran mereka sendiri. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan. 3. Negara harus bersifat mandiri, self-sufficient. Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi. Jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama akan melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternatif kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya. Untuk mewujudkan pengadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya. Domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian, keadilan bukan mengenai hubungan antara individu, melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara? Keadilan juga dipahami secara metafisis, keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia. Akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga. Oleh karena inilah, Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu the king of philosophers. Pembagian keadilan menurut Plato sebagai berikut. A. Keadilan moral, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya. B. Keadilan prosedural, yaitu apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan. Sementara itu, Aristoteles adalah peletak dasar rasionalitas dan empirisme. Pemikirannya tentang keadilan diuraikan dalam bukunya yang berjudul Nicomachean Ethics. Buku ini secara keseluruhan membahas aspek-aspek dasar hubungan antar manusia yang meliputi masalah-masalah hukum, keadilan, persamaan, solidaritas, perkawanan, dan kebahagiaan. 2. Aristoteles. Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam buku kelima buku Nicomachean Ethics. Untuk mengetahui keadilan dan ketidakadilan harus dibahas 3 hal utama, yaitu 1. Tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut? 2. Apa arti keadilan? Serta 3. Di antara 2 titik ekstrim apakah keadilan itu terletak? Maksudnya ada. A. Keadilan dalam arti minimum. Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap objek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku 2 dalil seperti berikut. 1. Jika kondisi baik diketahui, kondisi buruk juga diketahui. 2. Kondisi baik diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi baik. Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi lain. Jika satu sisi ambigu, sisi yang lain juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum, unlawful atau lawless. Dan orang yang tidak unfair. Sedangkan orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum, law-abiding dan fair. Karena tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, semua tindakan perbuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat.
Maka itu, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Dengan demikian, keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama, tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan, seseorang dengan orang lain adalah keadilan. Tetapi sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan adalah hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada satu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan, hal itu tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya, suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang membayar gaji buruh di bawah UMR adalah suatu pelanggaran hukum dan kesalahan. Namun tindakan itu belum tentu mewujudkan ketidakadilan. Apabila keuntungan dan kemampuan membayar perusahaan tersebut memang terbatas, jumlah pembayaran itu adalah keadilan. Sebaliknya, walaupun seorang pengusaha membayar buruhnya sesuai dengan UMR, yang berarti bukan kejahatan, hal itu bisa saja menimbulkan ketidakadilan karena keuntungan pengusaha tersebut sangat besar dan hanya sebagian kecil yang diambil untuk upah buruh. Ketidakadilan ini muncul karena keserakahan. Hal tersebut adalah keadilan dalam arti umum. Keadilan dalam arti ini terdiri atas dua unsur, yaitu fair dan sesuai dengan hukum yang masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak fair adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak fair. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum. B. Keadilan dalam arti khusus. Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut. 1. Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan, uang, atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya. Keadilan adalah persamaan di antara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak di antara yang lebih dan yang kurang, intermediate. Jadi, keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif, arithmetical justice. Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Ngantuk. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki, dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Dalam sistem aristokrasi, dasar persamaannya adalah keistimewaan, excellent. Dasar yang berbeda tersebut menjadi keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah, intermediate, dan proporsi. 2. Perbaikan suatu bagian dalam transaksi. Arti khusus lain dari keadilan adalah perbaikan, rectification. Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah, intermediate, atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik, reciprocity. Jadi keadilan adalah persamaan, dus ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat. Untuk menyamakan hal tersebut, hakim atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukum. Hal ini berbeda apabila hubungan terjalin bukan atas dasar kesukarelaan masing-masing pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari ketidaksukarelaan berlaku keadilan kolektif yang memutuskan titik tengah sebagai sebuah proporsi dari yang memperoleh keuntungan dan yang kehilangan. Tindakan koreksi tidak dilakukan dengan semata-mata mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak lalu diberikan kepada pihak lain dalam arti pembalasan. Seseorang yang melukai tidak diselesaikan dengan mengizinkan orang yang dilukai untuk melukai balik. Timbal balik dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu sehingga mencapai taraf proporsi. Untuk kepentingan pertukaran inilah digunakan uang. Keadilan dalam hal ini adalah titik tengah antara tindakan tidak adil dan diperlakukan dengan tidak adil. Keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas kesukarelaan.
Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil. Kecuali dalam beberapa cara khusus, melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil, harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Dalam hubungan antar manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut, yaitu niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya. Ketika satu kecerdasan berlawanan dengan harapan rasional, itu adalah sebuah kesalahan sasaran, misadventure. 2. Ketika hal itu tidak bertentangan dengan harapan rasional tetapi tidak menyebabkan tindak kejahatan, itu adalah sebuah kesalahan. Ketiga, ketika tindakan dengan pengetahuan tetapi tanpa pertimbangan, itu adalah tindakan ketidakadilan. Serta 4, seseorang yang bertindak atas dasar pilihan, dia adalah orang yang tidak adil dan orang yang jahat. Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tapi tidak ada seorang pun yang berharap diperlakukan secara tidak adil. Dengan demikian, memiliki makna yang cukup luas. Sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia atau keadilan hukum. Keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di tempat lain. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai. Akibat adanya ketidaksamaan ini, ada perbedaan kelas antara keadilan universal dan keadilan hukum, dan yang memungkinkan pembenaran keadilan hukum. Bisa jadi semua hukum adalah universal, tetapi dalam waktu tertentu tidak mungkin untuk membuat suatu pernyataan universal yang harus benar. Adalah sangat penting untuk berbicara secara universal, tapi tidak mungkin melakukan sesuatu selalu benar karena hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan. Saat suatu hukum membuat hal yang universal, kemudian suatu kasus muncul dan tidak tercantum dalam hukum tersebut, karena itulah persamaan dan keadilan alam memperbaiki kesalahan tersebut. Pembagian keadilan menurut Aristoteles sebagai berikut. 1. Keadilan komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa-jasa yang dilakukannya. 2. Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dibuatnya. 3. Keadilan kodrat alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita. 4. Keadilan konvensional adalah seseorang yang telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan. 5. Keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. B. Teori keadilan John Rawls. Dalam perkembangan pemikiran filsafat hukum dan teori hukum tentu tidak lepas dari konsep keadilan. Konsep keadilan tidak menjadi monopoli pemikiran suatu ahli saja, bahkan para pakar dari berbagai disiplin ilmu memberikan jawaban apa itu keadilan. Thomas Aquinas, Aristoteles, John Rawls, Green, Nozick, dan Posner adalah sebagian nama yang memberikan jawaban tentang konsep keadilan. Dari beberapa nama tersebut, John Rawls menjadi salah satu ahli yang selalu menjadi rujukan, baik ilmu filsafat, hukum, ekonomi, maupun politik di seluruh belahan dunia. Para ahli tidak akan melewati teori yang dikemukakan oleh John Rawls melalui karyanya A Theory of Justice. Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf Amerika kenamaan pada akhir abad ke-20. John Rawls dipercaya sebagai salah seorang yang memberi pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus mengenai nilai-nilai keadilan hingga saat ini. Akan tetapi, pemikiran John Rawls tidak mudah untuk dipahami. Bahkan ketika pemikiran itu telah ditafsirkan ulang oleh beberapa ahli, beberapa orang tetap menganggap sulit untuk menangkap konsep keadilan John Rawls. Maka itu, tulisan ini mencoba memberikan gambaran secara sederhana pemikiran John Rawls, khususnya dalam buku A Theory of Justice. Kehadiran penjelasan secara sederhana menjadi penting ketika di sisi lain orang menganggap sulit untuk memahami konsep keadilan John Rawls. Teori keadilan Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut. 1. Memaksimalkan kemerdekaan. 2. Memaksimalkan kemerdekaan artinya pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri. 2. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam, social goods. Pembatasan dalam hal ini hanya dapat diizinkan apabila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar. 3.
Kesetaraan kesempatan untuk berkejujuran dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan. Untuk memberikan jawaban atas hal tersebut, Rawls melahirkan 3 prinsip keadilan yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli. 1. Prinsip kebebasan yang sama, equal liberty of principle. 2. Prinsip perbedaan, differences principle. 3. Prinsip persamaan kesempatan, equal opportunity principle. Rawls berpendapat jika terjadi kebenturan atau konflik, equality liberty principle harus diprioritaskan daripada prinsip-prinsip yang lain. Equal opportunity principle harus diprioritaskan daripada differences principle. Lain halnya dengan Aristoteles, John Rawls yang hidup pada awal abad ke-21 lebih menekankan keadilan sosial. Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan mencakup 2 hal, yaitu 1. Jaminan stabilitas hidup manusia, serta 2. Keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli, yaitu hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk 1. Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah diadil atau tidak. 2. Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial. Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial, sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan call for redress masyarakat pada posisi asli, people on original position. Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli, original agreement, antara anggota masyarakat secara sederajat. Ada 3 syarat supaya masyarakat berada pada posisi asli seperti berikut. 1. Diandaikan bahwa tidak diketahui manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, intelijensinya, kesehatannya, kekayaannya, dan aspek sosial lainnya. 2. Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten untuk memegang pilihannya tersebut. 3. Diandaikan bahwa tiap-tiap orang suka mengejar kepentingan individu dan baru kemudian kepentingan umum. Ini adalah kecenderungan alami yang harus diperhatikan dan dalam menentukan prinsip-prinsip keadilan. Bisa dong. Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan sebagai berikut. 1. Kebebasan yang sama sebesar-besarnya asalkan tetap menguntungkan semua pihak dalam menciptakan keadilan. Prinsip kedua, prinsip kesamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah. Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan. Secara keseluruhan, hal itu berarti ada 3 prinsip untuk mencari keadilan. 1. Kebebasan yang sebesar-besarnya menjadi prioritas. 2. Perbedaan. 3. Persamaan yang adil dan atas kesempatan. Persamaan yang adil atas kesempatan. Asumsi pertama yang digunakan adalah hasrat alami manusia untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu, baru kemudian kepentingan umum. Hasrat ini ada untuk mencapai kebahagiaan yang juga merupakan ukuran pencapaian keadilan. Maka itu harus ada kebebasan untuk memenuhi kepentingan ini. Namun realitas masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan tidak dapat sepenuhnya terwujud karena adanya perbedaan kondisi dalam masyarakat. Perbedaan ini menjadi dasar untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang lemah. Apabila sudah ada persamaan derajat, semua harus memperoleh kesamaan yang sama untuk memenuhi kepentingannya. Walaupun nantinya memunculkan perbedaan, bukan suatu masalah asalkan dicapai berdasarkan kesepakatan dan titik berangkat yang sama. Latihan. Rangkuman. Berdasarkan uraian di atas, dapat disampaikan bahwa teori keadilan menurut Plato menitik beratkan bahwa keadilan itu merupakan suatu tujuan dari hukum. Sementara itu, teori keadilan yang disampaikan oleh Aristoteles mengatakan bahwa keadilan adalah suatu rasionalitas. Artinya, keadilan merupakan sesuatu yang sebagaimana mestinya atau seharusnya. Berbeda halnya dengan John Rawls yang melihat kepentingan utama keadilan mencakup 2 hal, yaitu 1. Jaminan stabilitas hidup manusia, serta 2. Keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil dan adalah struktur dasar masyarakat yang asli, yaitu hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Modul 4 kegiatan belajar 2 selesai. Terima kasih.